Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Kali ini aku mau bahas Redmi Pad 2. Pas pertama tahu sama tablet ini, aku agak terkejut ya. Karena harganya hanya di Rp1.999.000. Tapi kalian tahu nggak sih, spek yang dikasih ini mantep loh. Kalian penasaran kan? Langsung aja yuk kita review, let's go! Sebelum kita unboxing, ini aku mau kasih tahu kalau di dusnya ini diberi keterangan spek-spek andalannya nih. Layarnya ini udah 11 inci dengan resolusi 2,5K yang pastinya ini tajam banget ya. Baterainya gede di 9000 mAh, terus prosesornya pakai Helio G100 Ultra. Yang biasanya ini jadi andalan di handphone-handphone bagus ya, yang harganya itu biasanya 2 jutaan. Terus speakernya juga udah ada 4 dengan Dolby Atmos. Lanjut, sekarang aku mau kasih tahu untuk isi paket penjualannya. Seperti biasa, di sini ada tabletnya. Terus ini ada kepala casan yang udah 18 watt. Ada kabel USB Type-C, kemudian ada buku panduan dan ada SIM injektor. Pas pertama kali rilis, ini aku udah salut ya untuk loncatannya. Kayak di bagian layarnya nih, Redmi Pad 2 ini kerasa mewah loh. Lebarnya ini di 11 inci dan resolusinya ini tinggi di 2560 x 1600 pixel alias 2,5K. Beh, nampol banget ya. Akhirnya ada tablet 2 jutaan yang udah bisa nampilin video 2K yang pastinya ini jauh lebih detail, lebih nyata dari Full HD. Beda deh dari tipe sebelumnya. Buat baca tulisan seperti di dokumen atau spreadsheet, komen, caption, sosmed, dan lain-lain, ini jadi lebih jelas dan lebih tajam tentunya. Kemudian kalau untuk browsing, trading, gaming, atau apapun itu, semuanya ini jauh jadi lebih enak ya. Lebih puas nih kalau dinikmati di layar high res. Apalagi kalau buat multitasking seperti split screen atau pakai floating window, ini udah enak banget loh. Walaupun ruangnya kecil karena floating doang, tapi ini tetap kelihatan jelas ya karena udah high res. Oh ya, ngomong-ngomong soal multitasking, Redmi Pad 2 ini bisa dijadiin monitor tambahan buat komputer kita. Kalau kita pakai Macintosh, bisanya ini extend atau mirroring aja ya, tapi tetap bagus kok walaupun nggak sekeren Windows. Buat brightness-nya sendiri pastinya udah oke, apalagi di harga entry levelnya ini. Udah dapat 325 nits, ini pastinya udah enak ya buat di indoor. Tapi kalau udah di bawah sinar matahari, menurut aku ini kurang mantep ya, karena ini mirip kayak laptop. Jadi kalau mau pakai Redmi Pad 2 ini buat editing video atau editing foto, menurut aku ini agak kurang ideal ya sama warna aslinya, karena ini bakalan keredam. Dan mesin Redmi Pad 2 ini juga kurang sesuai nih kalau buat editing berat, tapi kalau buat simple-simple sih masih aman. Dari chipsetnya ini udah termasuk bagus ya, yaitu MediaTek Helio G100 Ultra. Tipe storage-nya juga udah bagus di 128 GB UFS 2.2. Jadi bukan eMMC lagi nih kayak tipe sebelumnya. Kalau buat loadingnya ini cepet nih dan bisa tambah micro SD lagi sampai 2 TB. Tapi perlu diingat ya, kalau Redmi Pad 2 ini nggak bisa masukin kartu SIM, hanya support WiFi only. Kombinasi chipset dan storage-nya ini seperti handphone-handphone bagus yang di harga 2 jutaan ya. Buat gaming enteng kayak di MLBB nih, atau di sini aku coba di Stumble. Dia bisa main di atas 50 FPS. Kalau di game yang berat kayak di Genshin Impact, ini lumayan kerasa, agak delay ya. Malum lah ya, karena ini RAM-nya cuma di 4 GB. Yups, di Indonesia ini cuma ada satu varian RAM aja, yaitu di RAM 4 GB. Menurut aku sih ini kurang lega ya buat nampung banyak proses sekaligus, seperti data tekstur game beratnya. Tapi kalau untuk scroll-scroll, pindah aplikasi, atau buka aplikasi baru di Redmi Pad 2 ini bakal kerasa ada jeda sedikit nih. Kayak nunggu 1-2 detik lah ya. Tapi kalau aplikasinya udah kebuka, baru nih performanya enak lagi. Ini bisa dibilang kelemahan ya dari Redmi Pad 2 ini, karena tablet 2 juta lain juga pada kasih RAM 4 GB aja. Jadi kita harus jaga ekspektasi nih menurut aku. Kalau di Redmi Pad 2 ini punya varian RAM 6 GB atau RAM 8 GB, auto menang banyak sih ini. Aku juga mau kasih tahu, suara speaker ini udah kenceng, rame, pokoknya mantep banget ya. Enak nih buat dengerin musik dan juga video. Dengan catatan kita harus aktifin fitur Dolby Atmos-nya dulu. Ini aku tunjukin suara speakernya nih dengan Dolby Atmos-nya.
you go? We used to be kids, now I feel so grown. I miss being free to be me, not alone. I used to have friends, but we don't talk anymore. I guess that's on me. Lanjut ke kapasitas baterainya nih. Untuk baterainya sendiri ini udah jumbo di 9000 mAh. Tenaganya juga udah mantep ya, apalagi buat tenagain layar segede dan setajam ini nggak nguras baterai banyak. Tapi kalau untuk ngecas sampai penuh ini perlu waktu sampai 2,5 jam karena chargernya ini masih di 18 watt. Apalagi ya yang belum? Oh ya nih, desainnya. Untuk back cover dan frame-nya ini terbuat dari aluminium. Untuk dimensi panjangnya di 254,6 kali 166 kali 7,4 mm dengan bobot di 510 gram. Untuk modul kameranya ini ada satu ya dengan resolusi kamera di 8 megapiksel. Kalau untuk hasil foto dari kamera belakangnya ini udah bagus ya buat standar tablet. Objeknya jelas, detailnya ada, terus warnanya juga oke. No komplain deh. Untuk kamera depannya ini posisinya di tengah-tengah sini ya. Posisi yang paling benar sih buat dipakai video call kayak di laptop dengan resolusi 5 megapiksel. Nah guys, untuk perekaman video kamera depannya kualitasnya seperti ini ya. Dan untuk resolusi yang paling tinggi itu di 1080p 30 fps. Untuk kualitas penangkapan suaranya kayak gini, kalian bisa dengar sendiri. Dan aku sih suka karena posisi kameranya ini ada di tengah. Jadi kalau kita lagi meeting online, itu nggak perlu lagi tengok kanan kiri karena posisi kameranya udah pas. Nah itu dia tadi review lengkap tentang Redmi Pad 2. Menurut aku kalau kalian cari tablet di harga entry level, tablet ini bisa dijadiin pilihan karena ini udah bagus banget. Layarnya udah gede dan tajam, terus kombinasi sama speakernya mantul, baterainya gede, kameranya pun terbilang oke ya. Tapi perlu diingat nih bahwa Redmi Pad 2 ini belum support koneksi seluler. Kalau itu sih dari tipe sebelumnya juga sama ya. Oke deh, sekian dari aku. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye.